Diingatkan kembali untuk teman-teman harap untuk membuka kamera ya, untuk menghargai Pak Widya yang sedang sharing. Kalau begitu, kepada Pak Widya kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman keluarga dari Dharma Suci. Yang saya hormati tentu para senior yang hadir di sini, Ibu Eni dan lainnya. Dan tentunya para panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pada kesempatan hari ini untuk sedikit reuni sebenarnya. Untuk berjumpa kembali, saya lihat Erik sekarang semakin sangat baik suaranya ketika memandu acara. Jadi perkembangan yang ternyata sangat baik. Baik, saya mohon izin untuk share screen saya sebentar. Apa sudah nampak, Erik? Sudah, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini panitia memberi kesempatan saya untuk bicara terkait bagaimana kondisi saat ini untuk kita terutama kalian para anak muda, kaum milenial yang tentu pengambilan keputusan merupakan bagian dasar ya, bagian dasar dari setiap kehidupan. Jadi kehidupan ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dilepaskan yang namanya dengan pengambilan keputusan, baik keputusan yang rutinitas ataupun keputusan yang memang hal itu sifatnya sangat urgent untuk diputuskan. Jadi nanti kita coba lihat keputusan sendiri itu merupakan apa seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang keputusan ya, kalian bisa lihat dari berbagai sumber bahwa kalau kita bicara keputusan itu sendiri ada banyak pendapat terkait keputusan, tetapi dari berbagai pendapat itu pada prinsipnya adalah keputusan adalah memilih dan menetapkan. Jadi sudah ada actionnya di sini, bukan lagi sebatas perencanaan, bukan lagi sebatas impian, tetapi bagaimana di situ sudah muncul memilih dari berbagai alternatif keputusan-keputusan yang harus diambil. Jadi keputusan itu biasanya nggak cuma pengambilan keputusan itu biasanya didasari atas beberapa pilihan atau alternatif-alternatif yang ada. Nah, kita di sini belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan itu sendiri. Karena pada prinsipnya tidak boleh ada keputusan untuk tidak memutuskan. Jadi keputusan itu harus dibuat dengan berbagai risiko tentunya. Jadi setiap keputusan yang kita buat tentu pasti ada dampak, ada impact-nya. Nah, sebelum ke situ kita bisa lihat, sebelum kita jauh melangkah ke situ ya, pandemi ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan, ekonomi, sosial, politik, hukum, semuanya berdampak, terutama di sini yang mau kita bahas karena dekat dengan kita, dekat dengan Anda juga, para siswa SMA Dharma Suci, adalah terkait bagaimana pandemi ini memberikan dampak pada sektor pendidikan. Jadi ternyata pandemi ini memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi ini ada beberapa data, misalnya saya kutip dari katadata.com ya, bahwa ternyata kalau dilihat di sini disampaikan bahwa berkurangnya kualitas pendidikan yang diterima siswa dalam Human Capital Index tahun 2020 dari Bank Indonesia, rata-rata lama bersekolah di Indonesia itu diukur selama 12,4 tahun. Tetapi jika diukur yang sebenarnya, maka tidak ada segitu nih, dengan adanya pandemi ini kualitasnya. Jadi kira-kira cuma 7-8 tahun belajar. Ya, di sini ada hasil risetnya ini mengatakan bahwa semakin rendah kualitas pendidikan akan berdampak ke kondisi perekonomian mereka di masa depan. Jadi dia sudah menghitung, jadi kira-kira dengan adanya pandemi ini, dengan memberikan penurunan kualitas pada siswa, pelajar, itu akan berdampak impact yang sangat panjang. Termasuk pada perekonomian dia kelak. Karena gini, orang dengan penurunan kualitas pendidikan itu juga akan menurunkan kualitas kompetensinya, kemampuannya. Sehingga dari itu, di
di situ hasil penelitian itu, hasil riset itu memproyeksikan bahwa itu akan berdampak pada pendapatan pelajar itu sendiri di masa depan. Jadi hampir 15-30%. Itu ada hitung-hitungannya dolar. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana dari data itu mengatakan bahwa memang ada dampak yang luar biasa, bukan hanya saat ini saja kalau kita lihat pembelajaran jarak jauh, tapi juga akan berdampak di kehidupan teman-teman sekalian di masa depan. Ini juga nanti ada kaitannya bagaimana teman-teman setelah SMA akan mengambil keputusan dalam pendidikan, ya. Kemudian mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi ini memaksa pendidikan sekolah untuk membuat keputusan, yaitu dengan pendidikan jarak jauh, dengan berbagai resikonya, dengan berbagai dampaknya. Jadi inilah keputusan-keputusan yang dibuat. Nah, nanti ada keputusan itu, ada yang bisa ditebak, tidak ditebak, dan seterusnya. Nanti kita coba lihat. Ini salah satu data. Kemudian, ya, pandemi mengubah masa depan peta tenaga kerja. Artinya apa? Ini juga akan mempengaruhi bagaimana nanti kalian berusaha untuk mengambil keputusan melanjutkan studi misalnya, atau memilih pekerjaan misalnya. Ada beberapa pekerjaan yang muncul, ada juga pekerjaan yang hilang. Dan ada beberapa, misalnya di sini, misalnya di sini kalau kita lihat, pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan setelah pandemi misalnya. Di situ kalau kalian bisa lihat ada, kalau 3 teratas ya ada teknisi, TIK, teknologi, kemudian ke atasnya ada penjualan marketing, tapi kita lihat di sini terkait bagaimana digital marketingnya dan profesional penjualan pemasaran dan humas. Jadi terkait 3 hal itu yang diramalkan menurut Kemenaker itu pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan setelah pandemi. Kemudian teknologi yang paling banyak diadopsi perusahaan di masa depan, mulai dari Internet of Things sampai 3G dan 4G printing. Jadi itu perkembangan teknologi yang juga dari berbagai perkembangan ini, perubahan ini yang diharapkan memberikan pemikiran, pengetahuan bagi teman-teman semua untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan perusahaan usai pandemi. Nah, perhatikan, di urutan pertama adalah keterampilan teknologi, di mana teknologi saat ini memang memberikan peran yang sangat besar, memberikan peran yang sangat strategis. Jadi boleh dikatakan kalau saat ini kita gagap dengan teknologi, kehidupan selanjutnya kita bisa gagap juga. Ya, karena teknologi memberikan peran yang sangat penting. Coba lihat pandemi ini memaksa sekolah untuk menggunakan bagaimana berbagai instrumen pembelajaran jarak jauh. Yang sebelumnya guru tidak belajar atau guru dan dosen tidak belajar Google Class jadi belajar Google Class, Zoom akhirnya belajar, Google Meet akhirnya belajar. Ini memaksa peradaban untuk maju lebih cepat. Dan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan demi keputusan dalam setiap kehidupannya. Kemudian keterampilan fisik dan manual, keterampilan emosional dan sosial, keterampilan kognitif, lanjutan, kemudian keterampilan kognitif dasar. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah seluruh jenis keterampilan di atas. Jadi, berbagai kombinasi ini harus kalian miliki. Jadi, tidak cuma cerdas dalam hal terkait teknologi, tetapi kemampuan emosional, kemampuan sosialnya rendah. Karena nanti dalam pengambilan keputusan, ada namanya istilah deliberate claim. Ada namanya istilah bounded optimism. Apa itu deliberate claim? Itu adalah keadaan kemampuan untuk mengatasi sebuah kecemasan. Ya, kecemasan diri. Bagaimana mengatasi keraguan sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian ada istilah tadi bounded optimism. Apa itu? Bagaimana memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan atas rasional yang ada. Terkadang kita mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak rasional, misalnya kayak gitu. Ada banyak faktor sekali. Nah, inilah memberi gambaran bahwa ketika nanti atau pada saatnya nanti teman-teman atau kita semua mengambil keputusan terkait pekerjaan, terkait pendidikan, ini adalah gambaran.
gambaran saja. Apakah pasti seperti ini? Ini hanya gambaran sebagai hasil sebuah studi dari Kemenaker kalau ini datanya. Nanti kalian teman-teman sekalian bisa lihat, bisa googling sendiri bagaimana memang dunia bergerak sangat cepat dan kita juga harus bergerak dengan cepat juga. Saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana pekerjaan yang akan tumbuh dan lenyap. Ya, ada banyak sekali perubahan ya, pekerjaan. Bagaimana pekerjaan yang rutin itu akan justru di situ ada misalnya STEM profesional itu science, teknologi, kemudian engineering dan matematika, angka. Itu mereka hasil studinya seperti itu. Kira-kira seperti ini adalah perubahan-perubahan global yang mendasari pemikiran kita, ilmu pengetahuan, wawasan untuk melangkah ke depan, kira-kira begitu. Nah, kenapa ini menjadi penting dan kalian adalah bagian terpenting dalam setiap keputusan kalian, karena bangsa ini akan mengalami namanya bonus demografi, di mana usia produktif itu ada di tahun-tahun itu. Di tahun kalau ini prediksinya tahun 2025 atau 2030 sampai 2040. Itu usia produktifnya lebih tinggi daripada usia tertanggung. Usia produktif itu apa? Usia 16 tahun kira-kira sampai 50 tahun. Jadi bayi, orang tua itu lebih sedikit. Nah, ini SDM ini harus dimanfaatkan. Kalau SDM ini nggak dimanfaatkan, salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, salah mengambil langkah, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Karena teman-teman sekalian, Erik dan kawan-kawan akan menjadi bagian daripada ini. Ya, jadi kalau sampai Erik salah melangkah, akan menjadi bagian generasi yang disayangkan. Karena seharusnya Erik menjadi bagian bonus demografi ini yang bisa dimanfaatkan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara tentunya. Nah, inilah teman-teman yang sebagai pembuka, sebagai jendela pemikiran, pemahaman kita, bagaimana pandemi, bagaimana teknologi, bagaimana dunia global ini merubah strategi hidup kita, merubah cara pandang kita, merubah bagaimana kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, keputusan itu sesuatu hal dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Sangat dasar sekali. Ya, dia bentuknya sudah operasional, sudah praktek. Sebelum nanti tingkatannya spiritual itu udah berat lah itu. Yang kalau spiritual nanti Bu Eni itu. Kalau saya spiritualnya jauh. Nah, artinya apa? Keputusan ini hal dasar, hal yang harus kita miliki. Kita tidak sadar bahwa setiap hari sebenarnya hampir kita selalu membuat keputusan. Entah itu keputusan berimpact besar atau berimpact kecil. Jadi ini skill dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki. Jadi teman-teman mahasiswa SMA Dharma Suci ini harus memiliki kemampuan dasar ini. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena permasalahan kita adalah masalah generasi saat ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengambil keputusan. Kita itu sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Itu yang paling sulit. Kemarin kita sempat ada seminar perbandingan pendidikan di Indonesia dan Amerika. Yang paling mendasar itu bukan soal sistem pendidikan yang bagus, bukan soal anggaran, bukan soal fasilitas juga, tetapi bagaimana budaya. Budaya mereka ternyata berbeda. Kalau kita itu cenderung untuk sulit mengungkapkan sesuatu, cenderung diam, cenderung menahan diri gitu. Kalau mereka sangat frontal untuk bertanya, bahkan disampaikan bahwa di sana itu orang yang bertanya sama orang yang menjawab itu jauh lebih dihargai oleh orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu jauh lebih dihargai. Kenapa?
Karena yang bertanya itu berpikir dia, kebingungan, dia nggak ngerti. Kalau jawab itu kan tinggal jawab aja sebenarnya. Asumsinya seperti itu. Jadi masalah budaya, kultur itu juga menjadi sangat berpengaruh. Nah, inilah kenapa pengambilan keputusan menjadi bagian dasar yang kita semua harus miliki. Tentu keputusan itu tidak selalu memuaskan banyak orang. Nanti ada di belakang seperti itu. Nah, ini saya buat kira-kira pengambilan keputusan yang dekat dengan diri teman-teman sekalian. Karena kalau kita bicara pengambilan keputusan, kalau kalian banyak membaca artikel, jurnal, itu pasti ada kaitannya dengan organisasi, leadership, kepemimpinan. Itu pengambilan keputusan. Itu pasti ada kaitannya ke situ. Makanya kalau saya tarik terlalu jauh ke situ, maka terlalu jauh. Nah, ini adalah keputusan-keputusan yang mungkin sebentar lagi akan kalian lakukan di kelas 3 mungkin. Erik kelas berapa, Erik? 2, Pak. Oh, baru Naik ke 3. Oh, baru mau 3. Iya. Naik kan tapi? Mudah-mudahan, Pak. Seharusnya, Pak. Jadi naik ke 3. Jadi yang kelas 3 otomatis dia harus mulai memikirkan perkembangan studinya. Jadi keputusan dalam pendidikan. Sama halnya ketika kalian mungkin dulu SMP ada keraguan untuk melanjutkan ke SMA, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana mengambil keputusan? Nanti kita akan belajar bagaimana mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Jadi pendidikan ini hal yang paling dasar yang harus kalian putuskan. Jadi pendidikan ini tidak selalu berkaitan dengan kuliah nanti atau lanjutan, pendidikan lanjutan, tapi bisa juga keputusan pendidikan terkait sehari-hari. Struktur pendidikan saat ini di awal tadi sudah dijelaskan bahwa pandemi ini memberikan dampak yang besar. Ada sekarang ini kalau misalnya pendidikan online berapa persen yang bisa diterima sih ini dengan tatap muka bisa dibandingkan misalnya gitu. Belum lagi yang kalau misalnya online kameranya di off kan kemudian orangnya tinggal tidur misalnya gitu. Nah, mahasiswa saya banyak yang kayak gitu misalnya. Jadi kalau dipanggil udah nggak ada nih orangnya. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin kendala sinyal, walau mungkin di Jakarta enggak. Tapi kalau mahasiswa saya misalnya di Lombok, ya di Temanggung, di Lampung itu rata-rata kalau disuruh menjawab pertanyaan itu kresek-kresek. Udah itu kresek-kresek dibuat sendiri atau memang sinyalnya biar nggak menjawab. Nah, itu misalnya pembelajaran jarak jauh, pemilihan pendidikan. Bagaimana kalian memilih berperan dalam pendidikan itu sendiri. Apakah kalian benar-benar serius? Karena mengapa pendidikan ini menjadi salah satu tangga bagaimana nanti kalian akan melewati hidup. Meskipun sekarang itu banyak sekali orang bicara bahwa pendidikan itu kan nggak penting. Sekarang itu kan kerja banyak jadi YouTuber, konten kreator, ngapain harus sekolah. Misalnya gitu ya. Banyak terjadi pemikiran seperti itu, tetapi menurut hemat saya, dan kalau kalian mau baca banyak hasil research, ya, pendidikan ini kan sebenarnya menjadi salah satu tangga, salah satu alat tools untuk kalian jadikan alat memperbaiki hidup, ekonomi, kualitas pemikiran, ya, karena ada hubungan resiprokal antara kalau orang berpendidikan tinggi itu diharapkan memiliki tingkat ekonomi yang baik. Dengan dia memiliki tingkat ekonomi yang baik, dia juga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, nanti anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian keputusan dalam karir. Ini juga menjadi masalah berat bagi teman-teman nanti. Karena tadi akan banyak sekali perubahan persepsi terkait pekerjaan. Mungkin teman-teman lihat ya berita-berita ada orang kaya, tapi dia terlihat nggak bekerja. Karena paradigma masyarakat bekerja itu melakukan aktivitas fisik. Makanya dia itu difitnah akhirnya ngepet, punya pesugihan dan seterusnya. Padahal dia bekerja tapi dari rumah, online misalnya kayak gitu.
kemudian dia menjadi konten kreator misalnya, jasa apa misalnya gitu yang lewat internet katakanlah begitu. Jadi perubahan persepsi, perubahan pergeseran tentang karir, profesi, pekerjaan itu sekarang menjadi sangat luas sekali. Dan itu akan menjadi gangguan, menjadi masalah tersendiri buat kita, buat kalian semua. Sekarang kalau ditanya bukan lagi bercita-cita jadi dokter, bukan lagi bercita-cita jadi pilot, itu sudah tidak seksi bagi generasi milenial, ya. Dan apalagi dengan kondisi emosional, kondisi gaya hidup, wawasan yang sudah berubah juga. Ini menjadi penting teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan. Belum lagi terkait keputusan dalam menjalin hubungan, relationship-nya dengan teman-teman. Mungkin kalau SMA meskipun saya dengar kalau di SMA Dharma Suci kan nggak boleh pacaran gitu ya. Tapi meskipun gitu kan banyak yang curi-curi juga. Kita nggak bisa pungkiri itu. Ini juga menjadi salah satu kegalauan, permasalahan yang terjadi pada anak remaja buat teman-teman juga, buat kalian semua juga. Itu bagian dasar yang nggak bisa dipisahkan. Jatuh cinta, mulai perasaan, tertarik, itu sudah tidak bisa dipungkiri dan pada akhirnya harus mengambil sebuah keputusan. Misalnya Erik suka sama A, B, C. Kan dia harus memilih. Masalah tepat tidak tepat kan itu nanti gimana caranya supaya tepat. Ini pilihan-pilihan sederhana dalam hidup, memilih teman, ya keputusan memilih teman, keputusan menjauhi teman mungkin, keputusan untuk pacaran mungkin, keputusan untuk tidak pacaran atau menjadi samana mungkin Emily, menjadi bikuni, atau keputusan lainnya terkait menjalin hubungan itu sendiri. Nanti di akhir ada simulasi lucu-lucuan, nanti kita lihat. Kemudian keputusan dalam aspek sehari-hari, tentu bagaimana memilih hobi, memilih pakaian, itu keputusan-keputusan dasar, keputusan-keputusan sederhana yang kadang kita juga menjadi masalah. Ribut dengan orang tua gara-gara memilih selera pakaian yang beda, misalnya itu kan sering terjadi. Atau hobi yang berbeda misalnya. Atau juga kalau hal yang besar ketika memilih sekolah, ambil jurusan bertentangan dengan orang tua dan seterusnya. Itu juga menjadi persoalan tersendiri. Nah, pengambilan keputusan itu didasari oleh banyak hal. Intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, atau rasional. Intuisi. Sepertinya, menurut saya, semalam saya bermimpi ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, jadi saya sepertinya akan diangkat jadi ketua OSIS ini. Intuisi. Atau mungkin saya harus merit tahun ini nih. Karena menurut pandangan saya, terawangan saya, kalau setahun lagi saya nggak bisa nih, harus sekarang misalnya. Itu intuisi. Ada kepekaan perasaan untuk memutuskan sesuatu. Nah, apakah kalian menggunakan itu ketika memutuskan sesuatu? Mungkin saja ada kalanya kita menggunakan intuisi itu. Mungkin saja. Pengalaman menjadi sangat penting. Mengapa misalnya corona ini kalau kita lihat berbagai kebijakan itu berubah-ubah? Karena seluruh dunia tidak punya pengalaman tentang penanganan COVID ini. Jadi keputusan pasti berubah-ubah. Ya, try and error gitu. Dicoba-coba terus. Fakta. Apakah kalau kita memutuskan sesuatu memang berdasarkan kenyataan yang ada atau enggak? Atau wewenang di sini. Wewenang itu biasanya kalau kita memutuskan ini ada kaitannya dengan kepemimpinan. Misalnya dulu, kalau misalnya Erik jadi ketua OSIS, dia punya wewenang untuk memutuskan sesuatu. Oh, sekretaris saya yang ini dalam keputusan karena wewenang. Bendahara saya yang ini pengambilan
wewenang. Atau mungkin guru punya wewenang pengambilan keputusan karena wewenang. Erik hari ini nggak ngumpulin tugas, jadi silakan ngepel WC SMA Dharma Suci misalnya. Wewenang. Atau mungkin yang lain, misalnya Clarissa nggak mengerjakan tugas, silakan salin di kertas 50 halaman misalnya. Pengambilan keputusan karena wewenang. Itu hal-hal sederhana saja. Rasional karena pemikiran-pemikiran yang dia miliki, pengetahuan ya yang dia miliki. Hitung-hitungannya ada. Ini adalah beberapa hal yang mendasari seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Mana yang kalian pilih tentu tidak bisa pilih salah satu. Terkadang keputusan itu dipilih dari berbagai kombinasi yang ada. Ya karena memang perasaan saya, ya karena memang intuisi saya, dan memang kenyataannya seperti ini misalnya. Jadi misalnya kayak saya nih, saya nggak bisa nih memutuskan saya harus menjadi dokter gitu, udah berat, nggak bisa. Kemudian, nah keputusan itu menjadi tidak mudah karena ada beberapa kondisi, situasi dalam pengambilan keputusan. Ya, maaf, ada suara ini di masjid karena rumah saya ini dekat dengan musola, tapi agak jauh dari wihara. Keputusan dalam keadaan kepastian. Nah, kalau hal yang pasti ini gampang. Ya, dalam mengambil keputusan lebih mudah karena kondisi itu kondisi realnya sudah ada. Keputusan dalam keadaan resiko. Jadi keputusan apapun yang dibuat itu selalu mengandung resiko. Ada saja resikonya. Misalnya keputusan yang saat ini sering kita dengar ya, kebijakan pemerintah misalnya. Kalau masyarakat di lockdown katakanlah nggak boleh beraktivitas, maka keputusan itu akan mengandung resiko pada ekonomi. Tapi kalau dibuka akan mengandung resiko pada kesehatan. Jadi apapun yang diputuskan ini akan mengandung resiko. Oke. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Contohnya yang tidak bisa ditebak kayak COVID ini. Satu virus sudah ada, muncul varian baru. Ya. Berubah terus dinamikanya. Bergerak terus, tidak pasti. Bergejolak terus, bahkan dunia ini, bukan hanya Indonesia yang mengalami kewalahan akan hal ini. Jadi kondisi ketidakpastian ini membuat semakin galau, semakin bimbang sehingga perlu banyak alternatif pilihan. Membuat alternatif kayak bikin, kalau dulu SMP kita belajar bikin mind map itu. Kalau saya melakukan A akan seperti ini, melakukan B akan seperti ini, sehingga kita harus mencari kemungkinan resiko terendah, tidak terburuk. Keputusan dalam keadaan konflik. Ya, ini ada keputusan yang dibuat memang dalam keadaan konflik, keadaan yang tidak menyenangkan. Ini adalah kondisi-kondisi yang membuat seseorang memang tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu memang tidak mudah, perlu waktu, perlu pemikiran, perlu analisis, perlu pemahaman, dan juga perlu sharing dengan orang yang memang memiliki pengalaman misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, seharusnya ketika kita mengambil sebuah keputusan atau memilih sebuah keputusan, setidaknya kita harus, ini paling sederhana, meskipun ini ya, ini tuh tidak kayak riset gitu ya, penelitian itu bukan seakan-akan harus kamu membuat metodologi penelitian seperti apa gitu, enggak gitu. Tapi ini 3 tahapan dasar.
mulai dari analisisnya, bagaimana merencanakannya, sampai pada memilihnya. Jadi pertama kamu harus tahu dulu berbagai alasan kenapa kamu memilih. Jadi dikumpulkan dulu, riset dulu, cari informasi sebanyak mungkin. Misalnya setelah ini Eric, Emily atau siapapun itu yang mau kuliah, tentu harus riset dulu, dianalisis dulu nih jurusannya. Wah, bagus, jurusannya ada nih, sesuai. Fasilitasnya oke nih. Yang ketiga, uangnya nggak oke nih, nah nggak jadi. Kembali lagi. Jadi harus dilihat, oh mungkin jarak rumahnya, atau mungkin pengeluarannya ketika kuliah di situ misalnya, atau ketika mengambil jurusan ini sudah terlalu banyak misalnya, atau nggak sesuai dengan minat, tetapi sesuai dengan minat orang tua misalnya, kan banyak terjadi. Nah, itu berbagai alternatif itu harus dilihat. Mencari informasi sebanyak mungkin. Bisa googling, bisa tanya, bisa berdiskusi, dan banyak hal. Jadi pertama tentu harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Informasi harus ada dulu, baru setelah informasi ada, kita membuat sebuah planning perencanaan. Ya. Perencanaan, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk nanti kita ambil keputusan pada akhirnya. Karena kita harus memilih berbagai alternatif atau keputusan-keputusan yang ada ini yang kira-kira paling minim resikonya atau masalahnya. Dan ini memang nggak mudah. Nah, bukan berarti nanti kalau misalnya kamu mau makan kan mengambil keputusan untuk makan ya, kemudian kamu riset dulu makannya. Lama sekali. Buat perencanaan. Sendokan pertama, ya nggak gitu juga maksudnya gitu. Sendokan pertama saya akan menyuap nasinya, sendokan kedua, saya akan memotong dagingnya, enggak gitu juga. Ini keputusan yang memang memerlukan sebuah analisis yang perlu gitu, bukan keputusan sehari-hari yang yang memang perlu kecepatan. Memilih baju itu kan nggak perlu saya harus googling dulu nih. Hari ini tren baju apa misalnya kayak gitu. Atau mungkin warnanya apa nih yang cocok dengan feng shui saya misalnya. Enggak juga gitu. Atau hitung-hitungan saya misalnya. Kan nggak gitu juga misalnya. Nah ini tahapan paling sederhana yang saya lihat, yang saya baca, meskipun ada banyak teori, banyak cara untuk mengambil keputusan, tapi setidaknya ada 3 poin ini. Yang pertama tentu kita harus punya alasan-alasan, informasi yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan besar misalnya. Keputusan yang amat sangat penting. Terkadang misalnya ketika keputusan anak dan orang tua ini kan terkadang berbeda ya. Orang tua punya pertimbangan apa, anak punya pertimbangan apa. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang bisa didiskusikan bersama. Membuat listnya lah kira-kira gitu. Kalau ini akan seperti ini dan seterusnya. Jadi antara orang tua dan anak ada win-win solution-nya, ada solusi yang keduanya sama-sama oke. Jangan sampai karena Eric itu pilih sekolah di Amerika, ya dulu mau sekolah di Amerika katanya nggak jadi. Mau sekolah di Amerika, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang nggak memungkinkan dia sekolah di Amerika misalnya itu. Itu yang juga harus dibicarakan. Sekarang sekolahnya di Jakarta, mungkin kuliah di Amerika, jangan-jangan di Jakarta juga. Untar atau Trisakti atau Binus sama Sunjaya. Oke, artinya apa? Ini pengambilan keputusan nih. Coba mungkin suaranya dengar dari sana. Ini sederhana saja. Biar nggak ngantuk aja. Emily nggak ngantuk aja biar. Ini keputusan. Aku juga belum nonton. 사랑해. 사랑해, 고문영. 사랑한다고. 사랑한다니까? 진짜 너무너무 사랑해. 야, 사랑한다는데 왜 도망쳐?
사랑해. 고문영. 고문영. 고문영 사랑해. 저쯤 되면 입원해야 되는 거 아닌가? 우리 범보사 참 많이 변했네. 사랑의 힘이지. 파워 오브 러브. Itu sederhana, sebuah video sederhana terkait pengambilan keputusan. Bahwa ketika menyampaikan perasaan itu adalah pengambilan keputusan. Ya, itu hal sederhana yang menjadi persoalan kita, mengungkapkan perasaan. Enggak soal perasaan cinta aja, banyak hal perasaan yang kadang sulit kita sampaikan. Itu terkait pengambilan keputusan juga. Sepertinya hal sepele, tapi ini menjadi permasalahan dasar. Mengungkapkan perasaan, mengungkapkan cinta, mengungkapkan kasih sayang, itu perlu keputusan besar ternyata. Erik aja sampai sekarang nggak berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Misalnya kayak gitu loh. Jadi itu ternyata juga perlu keberanian. Keputusan itu perlu keberanian. Bahkan hal sederhana tadi kayak tadi bilang apa tadi ya, bahasa Koreanya atau bahasa apanya tadi. Aku mencintaimu itu susah sekali aku mencintaimu. Itu perlu sebuah keputusan, keberanian untuk aku bilang aku mencintaimu. Susah itu. Mencintaimu itu susah. Jadi pengen muda lagi saya. Oke. Nah, ini bagaimana efektivitas pengambilan keputusan kita? Efektif sejauh mana efektif? Jadi ada kaitannya dengan quality, atau kualitas itu terkait dengan rasionalnya, kemungkinannya, dan acceptabilitasnya, daya terimanya, sejauh mana orang akan menerimanya kayak gitu. Yang pertama adalah keputusan berkualitas tapi penerimanya rendah. Erik punya keputusan yang luar biasa, dia mau sekolah di kampus ternama, ya, kampus terbaik, sesuai keinginannya, tapi penerimaan rendah. Semua keluarganya nggak ada yang setuju. Mahal, karena nggak yakin kalau Erik bisa lulus ini sepertinya, misalnya. Penerimanya rendah, nggak banyak yang menerima keputusan itu. Padahal sebenarnya pilihan pengambilan keputusan itu tepat. Bisa jadi seperti itu. Sesuai bakatnya, sesuai keinginannya, sesuai harapannya. Berkualitas, bagus. Tetapi daya dukungnya rendah. Atau penerimaan tinggi, tapi kualitasnya rendah. Udah, sekolah kampus A saja, Erik. Keluarga mendukung. Biaya murah. Dekat rumah. Nggak perlu kos. Nggak perlu apartemen misalnya. Nggak perlu antar jemput, tinggal boncengan aja sama Casey misalnya. Jadi aman, daya dukung banyak. Ya setuju, cocok misalnya. Penerimaan tinggi, tapi nggak pengambilan keputusan itu nggak sesuai dengan rasionalnya Erik penerimanya. Kira-kira begitu deh. Penerimaan tinggi, kualitas tinggi. Ini yang diharapkan. Jadi daya dukungnya juga banyak. Ya kita dukunglah Erik ke Amerika. Ya, kita dukung Erik ke Amerika. Kalau perlu nggak usah kembali. Daya dukungnya banyak. Penerimaannya tinggi, kualitas tinggi. Ini yang diharapkan kita semua. Tapi kan hidup ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, nggak sesuai yang kita harapkan. Banyak yang nggak mendukung kita, padahal keputusan kita sudah kita pertimbangkan dengan baik, dengan matang, tapi ternyata nggak didukung. Yang dukung paling 1 orang, 2 orang, misalnya. Itu. Sepertinya kita sudah mau selesai nih. Nanti kalau ada tanya jawab lah. Udah berapa menit, Erik? Atau masih ada berapa menit lagi? Kemarin saya dikasih tahu 1 jam kalau nggak salah. 1,5 jam ya, sampai jam 4, benar nggak? Ya, Iya, benar. sampai Ya, jam 4. lebih cepat lebih baik lah. Oke, jadi saya lanjutkan. Tinggal sedikit. Nah ini simulasi sederhana, ini simulasi aja ya. Jangan bawa perasaan, jangan berdebar-debar, jangan terhanyut. Ini contoh sederhana karena yang saya hadapi anak-anak SMA saja. Beda kalau seminarnya mungkin beda.
Ini audiennya anak-anak muda aja, remaja. Saya ada simulasi pengambilan keputusan sederhana ya sekali ini. Ini ada seorang namanya Erik. Nggak tahu tepat ini. Saya kira Erik malah udah lulus. Tak kira, aku udah lupa. Ada orang namanya Erik. Dia lagi puber. Dia harus memutuskan memilih. Di sini kebetulan ada berapa ini? Ada satu cewek bergelombang rambutnya, ya. Ada satu cewek lagi rambutnya lurus. Ada 2 cewek nih. Ini simulasi sederhana. Tenang. Ada Ivania. Nah, gaya rambutnya. Tinggal seleranya Erik, tinggal pertimbangannya Erik untuk memutuskan ketiga jenis makhluk ini. Ketiga jenis cewek ini. Ada Jennifer, ada anakku, ada Ivania. Kira-kira pilih yang mana, Erik? Ya, oke, saya memilih. Saya memilih aja lah. Karena saya sudah bikin simulasinya. Kalau kamu yang bikin beda nanti repot lagi. Oke, saya yang memilih. Tetapi sebelum memilih, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, dia harus memilih loh ya. Nah, dia memilih Hanako. Kenapa? Ada pertimbangan satu, dia pertimbangan emosional. Dia sudah list nih. Oh, perhatian. Oh, pintar. Oh, pengertian. Oh, humoris. Pertimbangan emosionalnya. Kebiasaannya, perilakunya. Nah, kira-kira begitu deh. Dia mempertimbangkan lagi nih, kalau cuman isi hatinya saja, kurang kayaknya nih. Misalnya, ini Hanako yang di Amerika ya, bukan yang di Indonesia. Bukan yang di Jakarta juga, ini yang di Amerika. Nah, badan tinggi, cita-citanya Erik. Ya, badannya tinggi. Ya Renzo lah, setinggi Renzo lah. Badan tinggi, kulit putih, ya, rambut lurus, gigi kelinci. Ya. Emily kalau gigi kelinci. Misalnya gitu. Ini pertimbangan fisiknya. Sehingga Erik memilih Hanako. Nah, udah. Sekarang Erik mengatakan perasaannya ke Hanako. Ya. Apakah diterima atau tidak sekarang keputusannya pada Hanako. Kira-kira diterima tidak? Saya yakin ditolak. Enggak, tapi ini Hanako yang di Amerika, jadi berbeda. Karena Hanako yang di Amerika sepertinya dia akan menerimanya. Ya. Jadi yes or no nih. Ya atau tidak. Mulai deg-degan, Erik? Apa mulai deg-degan? Nah, ini tenang. Ini Erik, ini Hanako yang di Amerika, jadi kemungkinan diterimanya sangat tinggi. Sudah dihitung-hitung. Pendekatannya sudah lama, sudah bertahun-tahun dari SD sampai SMA. Kira-kira gitu deh. Pendekatannya lama. Apakah diterima? Jeng, jeng, jeng. Ya, diterima. Akhirnya mereka berdua acara. Katakanlah begitu ya, jadian. Ini nanti ada yang protes nih saya, Pak Widi ngajarinnya nggak benar. Enggak, ini simulasi sederhana saja. Yang paling dekat dengan kita itu aja. Kalau simulasinya main saham gitu kan repot, saya juga nggak ngerti lagi. Nah, ini ada berbagai pilihan, tapi nggak mulus keputusan itu. Pasti ada rintangan-rintangannya. Ada laki-laki lain, ada perempuan-perempuan lain. Setelah keputusan itu tidak selesai, makanya keputusan itu melekat seumur hidup seorang. Melekat. Tidak selesai-selesai saja. Habis berduaan, habis jadian, masih aja ada godaannya. Lebih tinggi kayak, lebih pintar kayak, lebih seksi kayak, lebih ganteng kayak. Nah, misalnya, ya ini misalnya ada yang keren. Mungkin ini ada model Yap Yung Sin ya. Atau mungkin yang lain misalnya. Cewek-cewek ini banyak sekali godaannya. Tapi apakah bisa mempertahankan hubungan? Kita lihat dulu keputusan mereka berdua. Iya, masih aman.
mereka untuk bisa melanjutkan selanjutnya. Ini Hanako dan Erik yang dari Amerika, bukan yang di Jakarta. Ya, ini simulasi sederhana ketika seseorang mengambil keputusan, dia didasarkan pada berbagai pertimbangan yang ada. Inilah hal yang dasar, yang mendasar, yang perlu teman-teman sekalian pikirkan, perlu teman-teman sekalian pertimbangkan ketika mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan besar dalam hidup. Jangan sampai keputusan melanjutkan pendidikan, keputusan mengembangkan karir, itu tidak didasarkan pada alasan-alasan alternatif pilihan yang memang sudah benar-benar secara matang teman-teman kalian pikirkan. Jadi sudah jauh-jauh hari mengumpulkan informasi, data, fakta, ya. Itu semua harus disiapkan jauh-jauh hari. Itu untuk memberikan dasar fondasi kuat sebelum kita memutuskan sesuatu. Jadi jangan sampai keputusan itu pada akhirnya lebih banyak penyesalannya daripada kesenangannya. Karena penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran kan gitu kira-kira. Jadi penyesalan selalu di belakang. Jangan sampai menyesal. Berat. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang sehingga saya bisa berjumpa kembali meskipun secara virtual dengan teman-teman semua. Dengan para siswa saya, karena nggak ada mantan bagi saya sebenarnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir cukup. Sekian, selamat sore, Namo Buddhaya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Widya. Gimana teman-teman, seru banget ya sharing kali ini dengan Pak Widya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau mungkin mau sharing pengalaman pribadinya, boleh langsung unmute atau chat di kolom komentar. Oke, mungkin belum ada, sedikit mengisi, mungkin saya yang nanya deh Pak. Lebih bagus lah kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya mau nanya Pak, misalnya Pak, kalau di case tadi ternyata pas milih saya menyesal gitu Pak, pas sudah berhubungan misalnya. Itu ada tipsnya nggak Pak? Gimana caranya mengatasi penyesalan? Karena kadang walaupun dari set pun masih menyesal Pak gitu. Ya, tadi disampaikan di awal bahwa setiap keputusan itu tidak berakhir di situ saja. Setelah mengambil keputusan pun kita akan mengambil keputusan lagi. Jadi setelah tadi menjalin hubungan dengan Hanako yang dari Amerika tadi, ada kemungkinan penyesalan, ya, karena ternyata dia sudah dengan laki-laki lain misalnya, ya, atau dengan yang lain, terjadi penyesalan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi penyesalan itu? Setidaknya dengan berbagai pertimbangan tadi, penyesalan itu akan semakin tipis karena sudah ada banyak analisis, sudah ada banyak pertimbangan. Berbeda, misalnya kalau kamu sama Hanako itu bukan karena pertimbangan kamu sendiri, karena dipaksa sama Jennifer Dunn misalnya, yang dari Amerika juga misalnya, dipaksa misalnya, itu bisa jadi penyesalan dan berat itu penyesalannya, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau mungkin dari analisis rasional kamu, ketika berpisah pun akan berpisah secara rasional. Kira-kira begitu. Jadi makanya tadi hal yang paling penting ketika mengambil keputusan tadi istilahnya adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan diri dari rasa cemas, kekhawatiran, ketakutan, itu yang menjadi penting ketika keputusan itu kita ambil.
Karena setiap keputusan sekali lagi pasti akan mengandung resiko. Bisa saja kamu menyesal, bisa saja kamu tidak menyesal, happy. Menyesal karena mungkin pertimbangan di awal tidak sempurna atau tidak terbaik karena tergesa-gesa misalnya. Karena salah satu ciri anak sekarang milenial adalah salah satunya adalah dia cepat mudah bosan. Dan dia suka sesuatu yang sangat instan, dia tidak suka proses. Dia ingin cepat kaya, ya, dia ingin cepat berhasil, tidak suka proses. Itu hal sederhana yang ternyata memang psikologis kaum milenial atau anak-anak sekarang seperti itu. Jadi seperti itu, Erik. Pengambilan keputusan pasti akan berdampak, pasti. Tapi setelah itu pasti kita juga harus mengambil keputusan lagi, keputusan lanjutan lagi harus ada. Untungnya kita menjadi Buddhis, kita selalu belajar diajari bagaimana kemampuan untuk mengelola diri, mengelola pikiran, sehingga kita sebagai generasi Buddhis, anak beragama Buddha, memiliki kesempatan yang besar untuk cepat keluar dari segala keterpurukan, untuk keluar dari segala masalah. Karena masalah itu selalu ada. Kamu putuskan yang terbaik pun pasti ada masalah. Kamu kuliah ke Amerika pun nanti ada masalah. Untung nggak ke Amerika kan? Kalau ke Amerika corona, nggak bisa pulang kamu. Keputusan selalu ada masalahnya. Kira-kira begitu, Erik. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Wilbert Huang. Wilbert yang Sebelah mana, sini, Pak. ya? Pak, saya mau nanya gimana cara memilih keputusan kalau semua alternatifnya bagus? Semua alternatifnya bagus, jadi masalah. Nggak ada alternatif, jadi masalah. Tadi analogika sederhana saya kan itu bagus semua. Jennifer Dam, Hanako, Ivania itu mana yang nggak bagus? Semua itu pilihan-pilihan top loh, itu model kelas dunia loh. Itu semua model kelas dunia semua. Nggak ada yang nggak, itu pilihan-pilihan terbaik loh, Wilbert. Tetapi kenapa akhirnya memilih? Karena dari yang terbaik kita pilih yang terbaik yang paling sesuai. Mana? Misalnya case apa, masalahnya apa. Setiap masalah itu keputusan dan analisisnya beda. Makanya harus punya listnya. Kalau memang ini sangat penting, ditulis dulu nih, Wilbert. Kalau kamu mau misalnya habis ini ke Amerika juga, atau mau ke Afrika, kuliah misalnya, atau ke Timor Leste misalnya, ditulis dulu. Dihitung-hitungannya ada. Tapi semuanya bagus, Pak. Tapi kan tetap harus memilih, karena prinsip tadi. Tidak boleh mengambil keputusan untuk tidak memutuskan. Ya, harus mengambil keputusan dari berbagai alternatif itu. Kan alternatif itu yang paling tahu adalah teman-teman sendiri. Yang paling tahu mana yang terbaik itu teman-teman sendiri. Tetapi sekali lagi, pilihan yang terbaik pun mengandung konsekuensi. Jadi saya pernah membaca sebuah buku Thich Nhat Hanh. Apakah menjadi biku adalah keputusan terbaik? Betul. Keputusan terbaik menurut dia. Tetapi dia juga menyadari, dia tidak merasakan, katakanlah dia itu ibaratkan manisnya madu, katakan. Karena dia harus jauh dari kasih sayang orang tua, keluarga. Itu apakah keputusan menjadi biku tidak baik? Baik, terbaik buat dia. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang dikorbankan. Meskipun dari hal yang terbaik pun harus ada yang dikorbankan. Nggak bisa Erik kemudian memilih Hanako yang dari Amerika itu, kemudian yang Jennifer Dam, kemudian Ivania Sharapova, nggak mungkin. Nggak mungkin itu dipilih semua gitu loh. Nggak memungkinkan. Kecuali kalau kamu mau semuanya nggak apa-apa. Tapi nggak memungkinkan juga. Makanya dicari pilihan-pilihan terbaik. Makanya tadi kan saya ilustrasikan ada yang rambutnya bergelombang, ada yang belah tengah itu kayak Jennifer itu kayak kajol, belah tengah. Ada yang dikuncir kayak Ivania, ya. Ada yang kuncir 2 kayak Emily. Tinggal kamu pilih yang mana. Atau kuncir 3, 4. Nah, itu tergantung selera lah. Nah, berbagai alternatif terbaik ini tetap harus dipilih mana yang terbaik. Sehingga tadi meminimalisir sebuah penyesalan-penyesalan atau risiko tertinggi. Meminimalisir. Tidak mungkin keputusan itu tidak berimpact, tidak mungkin. Pasti berimpact, berdampak, pasti. Pasti. Itu aja. Ada lagi nggak, Erik? Belum ada. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya.
Atau kalau misalnya kita punya masalah, bisa tanya orang yang mungkin kalian percaya, anggap percaya. Mungkin teman kalian Ferdinand itu sampai sekarang masih sering sharing sama saya. Dia nyalon OSIS program masih sharing sama saya. Pengambilan keputusan dia masih sharing sama saya. Artinya apa? Kita butuh partner untuk bicara. Butuh orang yang mungkin punya pengalaman untuk bicara, misalnya kayak gitu. Dan itu menjadi tidak harus apa yang disampaikan itu nanti kamu putuskan, tidak. Tapi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, menjadi tambah poin-poin yang oh iya ya, menurut ini seperti ini seperti ini. Ini poin-poin dikumpulkan kayak puzzle-puzzle gitu. Jadi nanti kita rangkai yang kita pilih yang sesuai. Jadi puzzle-puzzle itu kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seoke mungkin. Gitu, Erik. Oke, ada pertanyaan lagi dari Clarissa. Silakan Clarissa. Clarissa siapa nih? Clarissa Tania. Ya, Pak. Wah, bahaya nih. Di sana udah berat saya. Aduh. Nih, kan kalau misalnya kita ngebuat keputusan, ada yang suka bilang, ambil keputusan itu yang rasional gitu, pakai logika gitu. Tapi kalau kita ambil keputusan misalnya pakai logika, ntar ada juga yang bilang, nggak punya hati ya gitu. Maksudnya terlalu pakai logika gitu. Tapi giliran kita, oke nih kita ngambil keputusan, pertimbangin perasaan juga. Ntar dibilang, tapi itu nggak rasional gitu, terlalu baperan. Nah jadi menurut Bapak bagaimana? Ini kisah sedih di sekolah. Ya, mungkin ini pengalaman Clarissa sendiri. Oke ya, jadi kan tadi saya dibilang di awal, pertimbangan itu nggak bisa intuisi saja, perasaan. Tapi memang kita menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu secara psikologis, basic dasarnya memang sudah berbeda. Bukan berarti ini perbedaan ini ya, tapi memang secara pemikiran apa beda. Laki-laki, perempuan mungkin perasaan gitu ya, baperan gitu, terbawa suasana hati. Kamu perhatikan deh, perempuan itu bisa berlama-lama untuk sakit hati. Dia sulit untuk memaafkan misalnya. Memendamnya itu lama gitu, terbawa perasaan karena dia pakai perasaan yang lebih banyak bermain. Makanya kan kamu perhatikan, kalau dulu kita sering belajar kalau siklus cinta laki-laki itu kan naik turun. Kalau perempuan kan beranjak naik, turunnya susah karena dia terbawa perasaan sudah nyaman apa. Laki-laki berbeda. Hari ini putus cinta, besok sudah dapat lagi. Laki-laki rasional. Karena ngapain saya tunggu dia Hanako yang di Amerika sudah sama Michael Jackson misalnya. Sudah sama dia yang di sana, ngapain sama saya? Rasional, akal sehat. Sudah ada hitung-hitungannya. Tetapi kan tadi bahwa perasaan, intuisi, rasional, fakta itu harus dikombinasikan. Sebagai perenungan-perenungan gini deh. Buddha itu tidak cuma rasional, dia pakai intuisinya, dia pakai pengalamannya, dia memutuskan untuk keluar dari istana potong rambut, ya, dia berkuda, Kantaka, dia memutuskan meninggalkan istrinya yang cantik jelita dan anaknya, ya, dia bertapa, itu keputusan yang nggak gampang. Alasannya banyak sekali untuk memutuskan beliau ini menjadi pertapa, nggak gampang. Mau istrinya cantik, istana ada, nggak bisa begitu. Saya mau tiru beliau nggak bisa. Saya habis punya anak nih, saya habis married nih, terus kemudian saya mau bertapa, nggak bisa. Makan apa anak saya? Keputusan itu kan alasannya ada banyak alasan-alasan di belakangnya. Jadi antara perasaan, rasional itu harus dikombinasikan. Makanya harus ada alternatif tadi yang logika tadi. Tapi kan gini misalnya gini, saya sudah hitung-hitung bahwa malam ini Chelsea sama Manchester United secara matematika itu akan menang Chelsea karena kipernya cedera, backnya cedera, strikernya cedera semua ini Manchester United. Jadi yang main pelatihnya saja. Sudah saya hitung-hitung ini.
Tetapi menurut intuisi saya, Chelsea ini nggak pernah menang ini. Ini perasaan nih. Bergejolak nih. Oke, baik. Hitung-hitungan itu sepertinya kurang deh. Saya pilih Manchester United yang menang malam ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi intuisi, perasaan itu dibangun atas pengalaman yang panjang. Coba deh Clarissa, kalau sudah pernah pacaran 1, 2, 3, modelnya kayak Erik itu, kayak gitu, semua yang macarin kamu akan punya perasaan model kayak Erik ini nggak oke nih. Saya nggak mau lagi. Perasaannya kan sudah tahu. Jadi perasaan juga terbangun atas kebiasaan, terbangun atas pengalamannya. Nggak tiba-tiba muncul perasaan intuisi, nggak bisa juga. Oh, model kayak Erik nih, nggak setia ini. Saya udah kelihatan buaya nih, misalnya kayak saya juga begitu. Padahal saya itu sudah bertobat, sudah dipikirnya masih playboy, padahal udah enggak kan gitu. Jadi perasaan itu juga dipengaruhi atas pengalaman. Misalnya kayak gitu. Jadi sekali lagi juga Clarissa, bahwa keputusan yang kamu ambil pasti akan menghasilkan komentar dari banyak orang. Pasti dong. Kamu keputusan apa juga akan banyak yang berkomen, yang komen lah katakan lagi. Pasti ada, nggak mungkin. Pasti ada yang menyerang atau yang mendukung. Itu pro dan kontra itu hal yang sangat wajar. Kalau nggak mau ada pro kontra ya jangan membuat keputusan. Tapi masa hidup mau begitu, kira-kira gitu. Coba kan perhatikan di kelas, yang diam-diam gitu kayaknya nggak banyak kasus. Karena dia diam, gimana mau dapat kasus? Coba yang melakukan sesuatu, kayak misalnya Jennifer, dia nggak ngerjain tugas karena milih nari misalnya. Dia mengambil keputusan itu meskipun akhirnya dia dihukum. Kan kira-kira gitu. Karena kalau ngambil keputusan itu pasti ada resiko. Kecuali kalau kamu diam-diam aja, tidur aja di kelas, itu pun juga jadi masalah juga. Ketemu Ibu Eni, Ibu Minarni, suruh ngepel kamu. Repot kan? Nah, setiap keputusan ada risiko. Pasti. Itu Clarissa Tania yang dari Jakarta. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman. Mungkin 2 pertanyaan terakhir mungkin kalau masih ada. Ya, kalau nggak ada jangan dipaksakan karena keputusan untuk bertanya itu berat. Jennifer, kamu nggak tanya, nanti kamu sampai rumah ini menyesal. Atau ada Hanako itu, ya Hanako yang Indonesia ini, atau yang lain. Atau ini Ivannya sudah lulus, belum ada Ivannya. Ivannya katanya mau ke Taiwan atau kemana itu? Atau ke Tiongkok atau ke mana? Atau ke Korea yang ikut Kim Jong Un? Nggak ada? Oke, Pak, mungkin terakhir deh Pak dari saya. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya sebenarnya mengambil keputusan itu ada waktu idealnya gitu nggak sih Pak? Soalnya sempat beberapa kali saya ada pengalaman ketika ngambil keputusan saya bingung banget gitu Pak. Terus mikirnya lama, terus malah mikir kayaknya saya nggak bisa nih ngambil keputusan gitu Pak. Ya kadang keputusan itu ada yang bisa ditunda, yang masih dipikirkan. Kalau di organisasi itu kan biasanya ada jangka waktu nih. Keputusan itu harus diambil, kayak kamu OSIS, tanggal sekian kamu harus putuskan untuk pemilu misalnya. Itu kan nggak bisa ditunda. Tapi mungkin ada keputusan yang oke lah, masih bisa agak mundur sedikit. Tapi pada akhirnya kan kamu juga harus memutuskan juga. Nah, selama ada waktu itu kan juga harus mengumpulkan berbagai alasan untuk memutuskan itu. Misalnya kayak kamu nih, memendam perasaan dari SD sampai sekarang, kan nggak berani ngomong tuh, misalnya tuh, nggak berani ngomong, udah lama sekali kan nggak mutusin. Kenapa kamu nggak putuskan? Karena kamu nggak putuskan pun nggak jadi soal. Ya paling cuma baper-baperan doang, ledek-ledekan doang. Resikonya terlalu kecil, jadi kamu nggak putuskan pun nggak apa-apa. Tapi kan sebagai wibawa seorang laki-laki, kan harus memutuskan. Jadi sekali lagi kembali ke tema tadi.
keputusan itu ada yang keputusan mendesak harus diputuskan, harus. Masa sih kamu misalnya teman kamu jatuh nih dari tangga, udah mau sekarat nih, sakit. Kamu harus menganalisa dulu. Kira-kira sakitnya apa ya? Dia jatuhnya dari mana? Posisinya dari mana? Siapakah yang mendorong? Apakah terjadi kemungkinan dia terpleset keburu mati? Ada keputusan yang harus, oke, langsung bawa ke rumah sakit A misalnya, yang terdekat. Pilihannya cuma itu, yang terdekat. Jadi ada keputusan yang sangat cepat, harus cepat diputuskan, tapi memang ada keputusan yang bisa dengan jangka waktu tertentu masih kita beri waktu untuk berpikir. Gitu. Oke, terima kasih Pak Widya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya untuk pertanyaannya. Oke, Ya, kalau begitu. Ibu Minarni tadi contoh aja. Ini katanya Ibu Mirani nggak pernah Contoh yang salah. nggak pernah ngepel, suruh katanya. Cuman suruh ngelapin jendela. Nggak pernah. Terima Coba kasih. tanya, mana Jennifer? Pernah nggak disuruh lap jendela? Enggak, Bu. Dia Oh. dia ngelapin masa lalunya. Oke. Nggak, masa lalu nggak bisa dilap, Pak. Itu ada di memori, ada lisannya, Pak. Tak bisa dilap itu, nggak bisa hilang. Betul Ibu. Terima kasih Erik. Oke, terima kasih banyak Pak Widya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya. Semoga jawaban dari pertanyaan kalian bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah Pak Widya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu adalah tidak boleh ada keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu kita harus cari informasi sebanyak-banyak mungkin, lalu cari langkah-langkah yang harus kita lakuin. Karena keputusan itu kita harus ambil resiko yang paling kecil dan kadang itu hidup itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Mungkin ada Pak Widya ada closing statement sebelum kita tutup sesi ini? Ya, untuk teman-teman sekalian, para siswa SMA Dharma Suci, untuk Bapak Ibu Guru, kita semua mempunyai harapan besar untuk kehidupan kalian, untuk masa depan, untuk kehidupan kalian ya tentunya. Jadi carilah bekal sebaik mungkin, carilah pengalaman sebaik mungkin, menjadi pribadi yang memang kaya akan intelektual, baik intelektualnya, emosionalnya, ya. Jadi persiapkan diri ini dengan sebaik mungkin, sehingga dulu suhu saya selalu bilang bahwa kalau kamu hidup salah langkah, sekali saja salah langkah, untuk kembali ke langkah yang kamu inginkan atau kembali ke langkah yang benar, itu akan sangat sulit. Jadi ketika sebelum mengambil langkah, pertimbangkan langkah itu dengan sangat baik. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat untuk guru-guru yang ada di Sekolah Dharma Suci, SMA Dharma Suci. Semoga selalu sehat, itu yang terpenting untuk saat ini. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat sore. Makasih banyak ya Pak Widya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Pak Widya atas sharingnya hari ini. Sekarang bagi teman-teman yang belum membuka kamera, silakan untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama Pak Widya. Dan Meta dimohon untuk membantu sesi dokumentasi ya. Silakan bagi teman-teman yang belum membuka kamera. Oke, Meta silakan. Halaman pertama ya. Ayo, 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Meta kurusan, Met. Iya, Pak. Stres. Enggak. Udah, Yen. Oh ya udah. Terima kasih Meta. Oke, selanjutnya kami ada sertifikat untuk Pak Widya sebagai tanda terima kasih kami. Silakan. Oke, Meta, tolong bantu dokumentasi lagi ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan serahkan langsung kepada MC. Silakan MC.
Baik, terima kasih Yeni dan Erik sebagai moderator hari ini, dan terima kasih juga Pak Widya atas sharing yang sangat luar biasanya. Demikian berakhirlah kegiatan Dharma Virtual Camp hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih kepada teman-teman karena telah mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat baik. Saya, Calvin Ang, selaku MC hari ini, dan rekan saya Emily, serta Erik dan Yeni sebagai moderator, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di Dharma Virtual Camp besok pukul 7 hingga selesai. Mohon untuk hadir tepat waktu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Saya live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, hati-hati Pak. Pak di jalan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Pak.